Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar iCast semuanya. Halo, kembali lagi. Waalaikumsalam. Halo dong semuanya. Kita hari ini udah balik ke episode berapa nih? Episode 3 ya berarti ya? Ya, kita ada di episode 3. Pertama, gue mau nanya dulu nih, apa kabar semuanya nih? Teman-teman di rumah yang lagi dengerin, atau ini teman-teman kita Imani Studio, teman-teman Imani Studio gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana tuh yang di belakang pintu sehat? Yang di San Francisco sehat? Sehat dong. Gua buka puasanya di sini enak-enak pakai stick gua. Santuy malam ini. Kalau waktu rekam sekarang ini berarti pertama kali taraweh nih kalau sekarang ini ya. Doi, nanti bang taraweh. Iya dong. Nggak kerasa banget. Nggak kerasa banget. Nggak kerasa ya, kita udah Ramadan nih, udah Ramadan. Oke. Karena yang denger ini berarti udah hari keberapa Jan ini ya? Pokoknya udah pertemuan ketiga berarti ya, udah masuk minggu kedua kayaknya. Bener banget. Sekarang kita mau bahas apa sih nih? Oke. Kita bahas apa? Kemarin cuma 3 orang, sekarang nambah. Sekarang nambah 5 orang. Jadi 5 orang ngobrolin. Iya. Siapa aja nih? Siapa aja? Yuk kenalin dulu nih. Dari yang paling jauh dulu ya. Joget-joget dulu nggak? Ada ya, boleh. Yang dari yang joget-joget dulu siapa nih? Yang dekat jembatan. Atau mulai dari yang jembatan? Ya, jembatan mah udah pada kenal. Ya, udah kan? di pertemuan pertama udah nonton ya di episode pertama. Yang baru muncul nih. Ya, ini yang baru muncul nih kayaknya nih yang belakang ada awan-awan sama pintu nih, belum kenalan. Ayo, kenalan ayo. Siapa lu? Gua lu Siapa kan nih? lu Bin. Dulu. Gua Torik atau Ed Negara. Ya. Biasa dipanggil Sebagai apa? Dipanggil sebagai apa nih? AB ini tadi negara nih sebagai apa nih? Lo kalau udah lihat after movie CDM, oh iya. Tahu sama. Oh iya guys. Jadi yang tahu after movie CDM tuh klipnya kece-kece tuh gara-gara dia nih. Wah. Iya benar. Enggak lah. Tapi lu sendiri di Imani Studio sebagai apa nih kalau syuting pendek? Itu kan after movie nih. Job desk apa nih? Kalau biasanya nih yang sering lihat di apa ya kayak yang behind the scene gitu, yang wah, yang bunyinya cetak gitu ya, kleper ya. Kleper. Berarti director asisten sutradara. Mantap nih, kerjanya paling sibuk juga nih. Ini yang di yang satu lagi nih yang diam-diam aja kayak dari tadi nih yang paling rambutnya tuh kayaknya asik lah. Badai. Dia emang jarang depan kamera ya, tapi jasanya banyak buat dokumentasi ya nggak? Siapa ini namanya? Iya. Kenalin diri dong, diri. Nama gue Kevin atau @Kevins, I-nya 3. Ada S Anda promosi Instagram juga ya. Iya dong. Gue biasanya di short movie bisa gue ngeklip buat behind the scene sih. Biasanya sama bantuan AB juga. Ya, jadi Kevin ini biasanya juga sering jadi director asisten yang kedua berarti ya setelah AB dan behind the scene juga ya. Mantap, ini penting banget behind the scene nih buat dokumen arsip ya. Langsung aja lah kita ngapain sih ini? Iya, kita nih apa nih? Ngobrol apa? Kita ini kan mau ngobrolin mumpung full tim ya. Kita nih mau ngobrolin tentang bukan perjuangan sih kayak. Ya kalau bisa dibilang ya perjuangan buat film di pesantren gitu ya. Gimana tantangan, suka dukanya. Selama di pesantren bikin film nih, gimana? Pasti teman-teman di sini nih, kayak Kevin, Abe, Azam, Oja nih pasti udah banyak banget nih cerita-cerita menarik pasti ya yang mau diceritain di episode kali ini untuk pemirsa. Banyak banget ya. Seru-seru. Oke. Langsung respon gitu banyak banget ya. Banyak ya soalnya emang banyak pengalaman asik soalnya ya. Iya, asik. Banyak banget. Iya emang. Siap. Oke nih. Dan Kevin, Abe, kan kita udah ada kemarin ya di Instagram story kan ya kita sempat buat kayak question gitu, kuesioner ya. Sudah bukan kuesioner sih, bisa lebih ke opini orang-orang ya. Nah, siapa tahu. Ya betul.
Siapa tahu ada yang dibacain nih sekarang. Karena kita mau bacain opini-opini yang kemarin masuk ke responnya. Siapa nih yang mau bacain? Oh gitu. Gue mau cerita dulu maksudnya. Kita nanya kayak gitu, maksudnya nanya apa sih suka duka kalian bikin film pesantren. Padahal kan mungkin orang awam bilang kayak kan nggak cuma. Kenapa nih gue negeri nih, sekolah di negeri nggak ditanya nih gitu kayak. Karena emang followers kita dominannya itu anak-anak boarding school, pesantren. Boarding school. Orang anak-anak asrama semua ya. Iya, jadi kita tanya. Betul banget, iya. Ya. Nanti kita bakal bacain. Oke nih, langsung kita bacain aja ya. Nanti kita bacain dulu atau dari kita dulu nih kan? Dari kita dulu aja. Dari kita dulu ya. Oke. Kayaknya enaknya dari siapa nih yang mau nih? Siapa aja dia mau? Gue dulu. Opini tentang buat film di pesantren itu gimana? Ya, sebutin di project apa, lu lagi mau ceritain yang tantangan di project film apa, sama ya udah lu sebutin apa aja tantangannya. Iya. Ada yang mau? Kalau enggak gue nih. Ayo dong, masa nawar. Lu sendiri dong, ayo. Tadi lu bilang mau, nanya balik. Nih, di film Kabut Pagi. Oh iya. Pas waktu itu pagi-pagi banget. Tahu sendiri kan di filmnya sendiri tuh di gunung, di pagi-pagi gitu. Subuh-subuh bangun pagi langsung mandi, terus langsung ke gunung. Wah, itu apalagi di Lembang gitu ya. Aduh. Tau lah, bayangin gimana rasanya dingin di Bandung. Udah gitu, apa ya, enak gitu kan, pesantren kan, tau lah, ketat, habis itu susah kemana-mana. Nah itu pertama kali ya gue cabut keluar di pesantren buat ngerjain film. Jadi lo pertama kali bisa keluar dari pesantren itu gara-gara buat film ini ya, Kabut Pagi gitu ya? Iya. Mantap. Udah salah ini dari awal. Itu berarti pertama kali lo join di Imani juga? Atau lo sebelumnya udah pernah? Iya. Itu pertama kali. Project pertama lu ya, Be ya berarti ya? Itu apa yang teman-teman semua? Ini kita lupa mention ya. Karena sebenarnya ada beberapa kru Imani yang nggak bisa hadir. Ada Lutfi, ada Zikra, ada kakak kelas kita kemarin, kakak yang lain-lain. Kelas, Kak Malik. Belum bisa hadir, mungkin bener banget. Kita dengerin dulu nih sambutan dari Lutfi dan yang lain-lain untuk para pendengar iCast di episode 3 ini. Hai semuanya, gue Lutfi Akmal Ramadan, gue bertugas sebagai soundman di Imani Studio. Jangan lupa untuk mendengarkan iCast di YouTube, Spotify, dan Anchor-nya Imani Studio selama bulan Ramadan jam 4 sore. Semoga nanti di episode-episode berikutnya bisa join ya. Semoga bisa join ya. Ya. Semoga sehat. Ya, semoga sehat selalu. Stay safe. Oke nih, apa namanya? Kita kan tadi baru dari AB nih. Nah, sekarang kita lanjut ke siapa yang mau. Ayo, langsung aja. Pengalaman. Jadi, poin tantangannya di mana nih, Be? Gue belum dapet nih, Be. Lu cuma cerita dingin gunung gimana, Be? Sebentar. Ini kayaknya AB di tangannya. Nggak kuat ya, Be? Gue sih, apa ya? Emang udah enjoy aja sih, jadi nggak ngerasa terbebani atau tertantang. Iyalah, lu pagi-pagi gitu udah diajak keluar ke gunung lagi indah kan lihat sunrise. Paling gimana mau tantangan ngantuk kali ya? Ya sih. Kalau di project lain gitu, pokoknya lu keluarin deh semua unek-unek tentang wah gila nih gue bikin film pesantren tuh effortnya sebesar ini gitu, lu sebutin aja. Cerita Be, panjang. Paling pas di CDM. Oh iya sih. CDM. Gimana ceritain? Itu kan ya karena emang gua dan ya Mail jadi kameramen utama ya capek dari pagi sampai pagi, terus ngabatin tiap momen, habis itu ngadepin peserta yang begitu banyak, susah gitulah. Harus cakup ini ya berarti ya, emang pindah-pindah kan capek tuh. Satu sekolah, banyak harus yang di shot ya. Tiap pagi tantangannya dari juga ya. Pesantrennya juga. Iya kan, kalau itu kan selama CDM Be, kalau pas lagi filming di pesantrennya gimana gitu? Ada nggak selain itu?
mungkin lebih menantang kayak misalnya tiba-tiba lagi belajar mau ujian tata harus ada syuting jadi nggak ujian kan atau apa gitu. Apa mulus-mulus aja nih tugas lu mulus-mulus aja. Apa emang saking pinternya AB kayaknya ya. Santai aja juga bakal ada. Jadi AB ini santai ternyata. Dia emang udahlah nggak ikut pelajaran bisa ngerjain. Santai ya. Gue nggak rasa terbebani sih sebenarnya sih. Semua tantangan apa-apa ya gue hadapin aja santai aja. Jadi sebenernya. Enjoy ya Bea, ikut project-project juga walaupun hari sibuk ya sekolah. Nice. Nah. Jadi menurut tuh Be nggak ada tantangannya sama sekali nih buat bikin film di pesantren gitu. Iya nggak ada tantangannya gitu. Di pesantren loh. Keep chilling bro. Apa sih ya? Tapi kalau nggak ada ya nggak usah diada-adain juga. Nggak ada sih. Natural aja. Bagus. Gitu. Bagus berarti. Kita jujur aja. Nah. Lanjut nih. Atau masih ada lagi atau udah cukup Be? Cukup. Unek-unek aja kayak pernah tuh pas itu bikin film tapi kendalanya apa gitu gara-gara ada di pesantren doang gitu kendalanya nggak ada di luar gitu. Sesuatu yang unik yang orang lain nih yang denger nih mungkin gak pernah dapat cerita ini selama buat film di tempat lain nih ada nggak Be? Nggak ada ya kayaknya. Abe mah ada santai loh ya santai malah lebih enak ya kalau kata gue mah lebih enak malah ya karena kita satu tempat juga waktunya bareng terus kemana-mana kali ya Be ya. Bareng terus, habis itu udah fasilitas juga, ya paling sih fasilitas kayak kebebasan buat akses internet atau ngakses barang gadget sih yang paling. Itu mah kayaknya Nurul Fikri sih bukan pesan. Kayaknya si Abin mau mencoba semua maksudnya banyak pesantren juga. Mau mencoba untuk fair. Lu tadi ditanyain tantangan kagak ada, ya udah berarti lu sekarang mention kelebihan bikin film di pesantren. Tadi lu udah mention satu. Dan apalagi menurut lo? Kelebihan enaknya buat film di pesantren gitu. Kelebihannya apa yang lu dapat selama di pesantren ini? Enaknya kalau emang mau diskusi, mau ngomongin segala sesuatu itu kan langsung ketemu. Iya. Langsung ketemu. Habis itu emang itu bener banget sih emang. Habis itu kan di pesantren kan banyak waktu gabut. Itu bisa keisi sama mikirin konsep-konsep gitu. Asa, jadi produktif ya Bea gabutnya di pesantren ya. Gila ini AB banget nih produktif. Oke mantap Be. Udah itu aja. Dari pendapat dari yang lain ya. Coba dari yang dari tadi diem aja dah. Iya nih kayaknya diem aja nih. Yang ini banyak cerita nih biasanya. Siapa jam? Dia tadi mendem ceritanya yang dari tadi mau ngomong tapi ditahan-tahan. Ayo Kevin silahkan cerita ini apa aja. Mau pengalaman, keasikan. Nggak sih yang terutama ini dulu apa perjuangannya dulu buat di pesantren apa aja halangannya. Tantangan bikin film di pesantren. Lu mau sebutin enaknya bikin film pesantren kayak Abi tadi juga? Iya boleh. Tantangan buat gue sih ya waktu pelajaran sama bikin pas syuting itu menurut gue agak susah sih soalnya kan di pesantren tuh khususnya yang gue sekarang di sekolah itu jadwalnya tuh padat banget kan jadi kadang-kadang suka kita suka tinggalan pelajaran suka ya gitulah pokoknya suka harus benar-benar. Gue inget Vin kita belum ada ulangan matematika 1 gara-gara kita pas itu ngedit atau apa gitu gue inget banget sama lu kalau nggak salah ya kan. Gue sama Mail dari karantina mulai itu kan sebelum karantina tuh ada ujian matematika. Yeah. Kita gara-gara apa ya? Gara-gara apa sih pas itu? Gue sempet ngedit. Pokoknya Kevin nih kalau belum tahu ya, dia tuh paling sering nemenin gue di studio tuh yang di post pro ya, maksudnya yang bagian ngedit tuh. Sering banget nemenin. Sambil nonton anime. Sambil nonton. Ya enggak apa-apa, penting gue ada teman kan. Misalnya gue udah selesai ngedit, gue liatin Pin, ada yang salah enggak? Kevin bisa bantuin juga kan. Ya, saling melengkapi lah. Walaupun juga sambil hiburan enggak. Dari sebelum karantina sampai sekarang itu ujian tuh baru kemarin. Berarti udah berapa bulan? 2 bulan kita nunda mulu. Iya nih, kita berarti jarang banget ya Pin ya. Kita saking seringnya mikirin editan film apa segala macam jadi agak ketinggalan ya Saflo. Jangan gitu juga ya. Buat yang dengar kalau juga di pesantren jangan sampai ketinggalan pelajaran. Jangan diikutin. Ikutin tuh sampai buruk. Boleh deh kasih solusi lu buat ngatasin gimana biar manage waktunya lebih baik kalau lagi punya project film. Boleh dong kasih. Ntar dulu nih, berarti Kevin tantangannya di situ ya di waktu pelajaran yang keambil ya. Iya, manajemen waktunya ya agak susah ya.
karena syuting lama. Oke. Lanjut, apalagi tadi itu berarti kelebihannya berarti ya? Si Kevin belum? Iya. Gimana Vin kelebihannya? Kelebihannya ya itu sih, lu mumpung bisa meet up sama semua temen-temen lu, kelompok lu, ya manfaatin aja sih. Bener banget sih. Udah sih itu aja. Enak ya di pesantren. Gitu sih ya, berarti ya kurang lebih dari Abe dan Kevin. Nah, ini yang di San Francisco juga mukanya resah-resah nih, banyak cerita nih kayaknya. Yuk, ceritain dong. Dari Azam, Abdullah Azam, silakan. Ini yang buat film pertama kali, mungkin. Iya nih, otak-otak pertama Imani Studio juga nih, si Abdullah Azam nih. Generasi awal. Generasi awal. Kita sebenarnya sama sih sebenarnya. Kalau gini ya, kekurangan. Gue pikir sih kekurangan buat film pesantren tuh apa ya? Gimana? Apa? Kurang support gitu awalnya. Misalnya gini. Misalnya di sekolah negeri nih, sekolah negeri. Kita bikin film, punya tim. Biasanya tuh ada pembimbingnya, dari guru kreatif nih, terutama. Guru ya. Nah, kalau di pesantren tuh kebanyakan belum ada pembina bisa nemenin gitu. Yang khusus gitu ya. Jadi kurangnya di situ. Iya, kurangnya di situ. Belum ada guru khusus. Jarang sih ada di pesantren soalnya. Kalau di negeri tuh biasa ada kayak guru khusus seni gitu, terus semacamnya. Nah, kalau di pesantren tuh kadang kita susah gitu. Kalau nggak ada pembina ya maka harus inspirasi sendiri gitu. Ini justru ya kita aja kali ya. Iya. Maksudnya kita nggak tahu juga, maksudnya kita gitu. Iya, kita kan ini mesti ngomongin mungkin sekolah kita aja gitu. Pengalaman dari sekolah kita ya. Pesantren kita. Mungkin di pesantren yang lain kan beda, kita nggak tahu. Nah, tapi kalau menurut gue ya Jam ya, gue sedikit ngasih tau aja. Kalau menurut gue nih, gara-gara kita mungkin nggak ada pembina gitu. Tapi lu nyadar gak sih kreativitas kita jadi tanpa batas? Kita nggak limit kreativitas kita. Mungkin kalau misalkan ada pembina ya udah bukan ilmu sih, idenya ya mungkin dari situ-situ aja. Jadi kita nggak bisa mikir lebih luas. Coba lu bayangin sekarang kita nggak ada pembina nih. Jadi otak kita kan mikir maksa, harus ada konsep, harus ada sesuatu yang baru, inovatif, inspiratif gitu kan. Jadinya kalau menurut gue ya, kalau ini pendapat. Jadi lebih enak sih, kita jadi makin bisa nyari-nyari lebih luas. Terus kita jadi nggak terbatas buat ide. Kalau menurut gue. Gue punya pendapat tentang ini. Gimana? Kalau menurut gue, kalau misalkan pembinanya itu khusus film pendek atau sinematografi, gue yakin nggak bakalan ngebatasin kreativitas kita. Mungkin yang dimaksud guru yang membatasi itu, atau yang kalau misalkan kita lagi bikin project, ada guru gitu terus kreativitas kita terbatasi, itu mungkin guru biasa, guru umum. Kalau menurut gue, pembina khusus sinematografi pasti mereka juga ngerti, kita juga ngerti, jadi satu jalan gitu. Jadi pasti ngerti lah pembina. Berarti kalau emang dia gurunya, ya berarti kalau pembinanya khusus buat bidang ini mungkin bakal nggak limit. Ya, justru bagus sih kalau misalkan emang lu punya pembina. Lu tadi mikirnya kayak pembina tuh yang Mas Azam tuh kayak pembina yang PJ gitu loh, bukan yang guru beneran. Enggak. Bukan yang bener-bener ahli sinematografi. Tapi iya sih kalau emang ahli sinematografi mungkin bakal justru lebih bagus karena kita lebih terarah gitu mungkin kan. Iya sih, bener. Tapi jangan sampai kayak yang pembina misalkan di suatu instansi nih punya pembina sinematografi, terus dia tuh kalau setiap kita mau bikin project, dia itu ngarahinnya ke arah ini pesantren mulu. Nah, iya itu yang itu mungkin masalah gini kan. Masalahnya gini. Beda cuy. Ntar aja gue mau dikit. Kalau misalnya kita buat film itu, emang kita sebagai orang Islam juga, sebagai filmmaker Islam kita ini ya terutama, kita emang nggak boleh lah yang di luar batas kayak dengan lawan jenis atau aurat terbuka, itu emang jelas nggak boleh. Terus misalnya kontennya ada berbau pornografi atau sara, emang jelas nggak boleh kan yang di luar syariat. Tapi kan kalau misalnya gini loh, kan nggak orang di luar tuh kan, target kita kan sebenarnya bukan anak pesantren doang yang nonton karya kita kan, yang lihat tuh banyak orang luar. Dan emang nggak harus materinya tentang pesantren terus, nggak harus itu terus, nggak harus yang nggak usah gitu. Itu terus, ngerti gak sih? Kebayang nggak ya? Jadi nggak harus yang pesantren banget gitu lah. Kita bisa ngambil drama misal tentang ya anak sekolahan lah, nggak harus drama yang ribut tawuran gitu lah, atau
konflik yang susah-susah. Nah itu aja sih, jadi emang bener sih jangan sampai sebenarnya guru-guru juga itu ngebatasin kreativitas anak-anak, karena jujur ya kreativitas ide-ide itu mahal. Jadi jangan pernah ngebatasin kreativitas dan ide-ide. Misalnya ada ide jelek nih, ada ide yang misalnya agak buruk nih. Nah, yang di luar syariat Islam gitu ya. Bisalah guru tuh ngelurusin misalnya. Tapi yang nggak harus maksa si anak itu buat konsep yang pesantrenan terus gitu-gitu aja terus. Ya, jadinya kan sempit ide, karena kan seni kan luas gitu ya, banyak yang bisa. Mana nih, lanjutin lagi Jam. Lanjut Jam. Oke. Udah cukup tadi, main panjang. Cukup panjang sih. Sangat panjang malah. Mending dari yang lain lah bagi-bagi, jangan gue semuanya. Tadi kan Azam baru nyebut ini ya, baru nyebut kekurangan aja, Mek. Kekurangan. Nah, sekarang kalau kelebihannya sih kayak yang semua orang udah tahu ya. Semuanya kan kita satu atap. Chemistry tuh udah dapet gitu. Benar. Kita nggak perlu repot-repot kayak harus nongkrong. Kalau di luar tuh ada kayak harus chemistry ulang kan. Kalau kita di sini udah deket banget gitu. Udah saling ngerti jalan pikirannya kayak maksudnya, gimana. Kedip matanya udah, ayo datang gitu ya. Ya. Saling ngerti perasaannya lebih cepat gitu, lebih mudah. Be sini Be langsung datang. Pin habis ini ngumpul ya langsung datang ya. Enak gitu kan. Ya lanjut Jam. Itu kelebihannya. Apa lagi? Oke, selanjutnya nih. Dari Fauzan. Dari gua. Silakan. Kalau menurut gua tantangan ya, kayak tantangan tuh berarti yang tantangannya kita harus bisa lebih pinter nego ke ustadz sih, maksudnya nego ke guru gitu ya. Karena tantangannya itu kadang guru tuh susah banget ngasih izin kita buat syuting atau misalnya kita buat satu project gitu. Walaupun itu kayak kita lagi ikut lomba gitu padahal yang dari sekolah dan nantinya untuk sekolah juga kan. Oke, sebentar kita potong dulu. Oke, kita lanjut. Silakan Jan. Oke. Tadi ya tentang izin. Jadi walaupun kita udah daftar lomba dari sekolah, terus nanti kan hasil lombanya maksudnya buat sekolah juga gitu. Iya. Tapi guru-guru tuh masih aja pada susah ngasih izin gitu. Jadi kita harus punya skill ngelobi guru yang lebih lah gitu. Itu negonya sebenarnya masih ada gitu banyak ya. lagi. Iya. Maksudnya banyak lagi. Cuman ya udahlah intinya di situ. Sama masalah masalah itu sih talent cewek gitu ya, talent cewek. Maksudnya gue nggak tahu ya apakah karena emang sebenarnya kita masih di sebuah instansi gitu ya, kita harus ngikutin rules-nya gitu mungkin. Tapi ya udahlah, maksudnya itu salah satu tantangannya di pesantren ya. Karena jadi aktor kita semua sama ya, sama jenis semua gitu, laki-laki semua. Jadi agak sedikit tantangan untuk ngebangun cerita juga sih sebenarnya, kalau boleh jujur ya. Iya, jadi kita tuh benar-benar harus bikin cerita yang ya udah laki-laki semua yang harus cocok sama cowok gitu. Iya. Yang nonton walaupun yang nonton juga banyak yang cewek, rata. Tapi ya gitu, kita harus bikin tokoh di film tuh ya cocok dimainin sama cowok semua gitu. Jadi emosinya tokoh yang kita buat tuh ya udah gitu-gitu aja gitu. Yang cowok udah sama semua, gak ada yang baperan lah, gak ada yang gimana gitu kan. Jadi nggak mungkin temanya tuh romantis tuh nggak mungkin. Oh ya, mungkin ada. Kalau dari gue sendiri sih gak mau juga sih buat film romance, gak bakal ada. Kalau ada juga nanti kaum Nabi Lut jadinya romansnya. Astagfirullah. Tapi gak bakal. Makanya kita juga. Oke, sekarang ngomong ini ya lah ya, kelebihan gitu ya, maksudnya positifnya dari bikin film di pesantren. Selain tadi kita kalau mau diskusi gampang karena setiap hari tuh ketemunya temennya sama itu aja. Iya benar banget, sama paling apa sih kelebihannya, maksudnya di selain itu tuh gue agak bingung juga kelebihan. Terlalu banyak kekurangan nih kayaknya. Pokoknya kelebihannya itu aja. Ya sama-sama aja. Maksudnya kalau nih misalkan
ngapa ya. Kelebihannya kerjasamanya aja lebih tinggi gitu, kerjasama lebih tinggi. Teamworknya bagus ya kalau di pesantren. Jadi lu bisa menghasilkan kualitas teamwork yang maksimal. Oke gitu di pesantren itu karena. Iya sih. Ya tadi kata Azam, chemistry-nya udah dapat masing-masing. Bahasa chemistry, iya bener sih. Itu aja lah. Oke. Panjangan. Ya terakhir lah dari gua. Kalau sebenarnya dari gua. Yang lain coba, lu kan lebih ini nih, coba. Kalau dari gua tantangannya, yang pertama banget ya, ini dari segi cerita kalau kita buat bukan cerita, konsep kalau buat karya gitu. Terbatas sih sebenarnya karena di pesantren ya hal yang kita bisa lakuin ya itu aja. Jadi ya nggak mungkin kan kita ngebahas atau buat konsep film yang banyak makan tempat di luar atau konsep-konsep yang lain gitu ya. Salah satu juga sama sih kayak misalnya aktor cewek juga ya susah sih sebenarnya. Jadi emosi cerita itu kadang gitu-gitu aja. Jadi kadang orang yang nonton karya kita ya udah lihatnya ya gedung-gedung sekolah, rumput-rumput lapangan pesantren kita, masjid dan segala macam. Nggak terlalu banyak variasi gitu. Nggak banyak referensi tempat buat syuting berarti ya? Iya. Kalau inspirasi sih sebenarnya enggak, karena kan kita bisa sekarang referensi. Oh referensi. Iya, pilihan tempat buat syuting dikit gitu. Dikit banget referensinya bener. Walaupun sebenarnya kita juga kalau bisa dilihat sih di Imani Studio kita belum nyangkut semua tempat juga sih di pesantren kita, tapi kurang lebih kita ya udah sih itu aja kan kalau dilihat ya kali. Alhamdulillah sih kecuali yang di Jordan itu ya, itu luar biasa sih. Jadi ngebuat Imani Studio lebih berwarna sih kalau boleh gua jujur, itu ngebuat berwarna banget gitu Jordan. Lanjut lagi ke kekurangan banyak sih. Salah satunya di perizinan sih kadang mungkin guru-guru tuh agak mempersulit izin, yang dimana gue sebenarnya udah nyadar itu udah pasti banget, itu izin tuh pasti susah. Tapi kan ya kita juga gini loh, kita minta izin nih bukan kayak bocah yang mau minta beli es krim izin gitu kan. Kita mau buat suatu project yang memiliki manfaat juga gitu. Kita buat sesuatu yang bermateri kan. Jadi kita izinnya kita tuh juga bukan berarti ya gue izin pelajaran ya udah gue bodoh gitu nggak belajar, nggak juga kan. Gue juga buat sesuatu yang bisa bermanfaat, bahkan bisa menginspirasi juga gitu. Nah, itu sih. Tapi balik lagi ya itu mau tidak mau nggak bisa disalahkan karena itu emang peraturan yang udah pasti lah ya di pesantren. Emang udah dari sananya kan nggak bisa tembus. Dan nanti ya benar juga kita bakal ketinggalan pelajaran. Nah, yang mau gue tekenin di sini itu bukan masalah itunya sih sebenarnya. Masalah yang bener-bener kayak nekanin nggak boleh sama sekali gitu. Kamu harus ngerjain ini terus, kamu harus belajar doang gitu, nilainya harus bagus, kamu izin ini nggak bakal boleh. Ya jangan gitu juga sih, karena sekali lagi aku lah ya gitu. Jangan gitu, karena ya sekali lagi nggak boleh batasin kreativitas kan. Apalagi di dunia kita kan filmmakers nih kan banyak banget ya idenya. Jadi inspirasi itu kalau ada ya nggak bisa dilupain gitu aja. Bahkan kadang gue lagi di toilet gitu misalnya, lagi duduk tuh ada ide, tiba-tiba gue langsung ngomong kan ke Ajam misalnya, ke Kevin. Kayak, Jam, tadi gue di toilet dapat ide ya nggak? Sering kan gue gitu kan? Atau nggak di masjid nih? Kayak misalnya lagi baca Quran terus tiba-tiba gue datengin lo, Jan, gue ada ide nih. Ya kan sering kan kayak misalnya banyak inspirasi. Ya karena memang itu, karena nih ya kalau Rico mau ngomong ada 2 waktu yang paling sering ide dapat. Itu paling sering dapat ada 2 waktu. Pertama nih ya. Aja ngomongin ide nih bagi di toilet kita mau ngapain aja, pokoknya di toilet, sama satu lagi pas sholat. Oh iya. Jan, gue kan sering banget tuh. Gue harusnya sholat di sebelah lu ya. Gue assalamualaikum. Zikir bentar, istighfar 3 kali. Terus Jan, gue ada ide nih. Itu sering banget, gak bohong. Ajam juga kadang sering gue gituin. Kita mau fokus sholat, tapi malah dapat ide-ide. Sekali gitu lagi yang kayak gitu jadi contoh ya buat pemirsa. Ya, contoh. Itu fokus. Bonus aja lah itu. Itu bonus aja. Karena sekali lagi ya gitu, inspirasi datangnya nggak tentu. Coba ditanya orang-orang artis-artis juga pasti pada bilang gitu. Inspirasi datangnya nggak tentu. Kapan aja bisa. Kadang bahkan gua lagi main game tuh dapat inspirasi. Nggak bohong. Mau tidur aja gua kadang dapat inspirasi. Jadi misalnya gua mau tidur di sana tuh, di belakang tuh di kasur gua. Udah jam 12 malam tuh misalnya mau tidur kan.
Itu mau baru nutup mata itu udah tiba ada ide. Dan gimana caranya gue gak boleh lupain ide itu. Entah gue langsung save reminder atau di notes HP, atau gak gue langsung nyalain komputer gue lagi gitu. Ya gitulah, ide tuh datangnya nggak ini. Lanjut lagi. Tentang ide lah ya. Kelebihan. Tentang ide. Gue nambahin satu tentang tantangan ini, sorry. Jadwal pesantren yang padat banget. Itu salah satu tantangan. Oh iya bener. Jadwalnya padat. Kalau semua bisa nyambung lah ya, bisa relate lah ya semua tentang jadwal pesantren tuh emang padat banget. Iya sih, emang padat banget parah. Jadi sekali lagi juga sama, berkaitan dengan jadwal yang padat itu ngeganggu schedule buat syuting kita. Jadi kalau misalnya kita udah nentuin malam ini bakal syuting, talent udah oke nih, ini udah serem nih, talent udah oke, alat-alat udah oke, udah dicas semua kamera nih. Terus kita semua kru udah oke nih, Azam, Kevin, Abe, Ojan udah oke, udah biasa udah tinggal go gitu. Tiba-tiba di pesantren ada suara dari Toa gitu. Kepada seluruh santri silahkan menuju ke apa gitu. Ada agenda. Wah, kita jujur stres, nggak bohong. Stres tapi ya mau nggak mau itu terjadi, itu pasti banget terjadi. Peraturan. Ya udah, kita sebut plan B. Jadi ya di pesantren ini tantangannya juga itu. Kita harus jago buat plan B, plan C. Jadi nggak mesti di plan A karena nggak bakal berjalan. Perlu tuh. Ya, plan tuh dibuat sampai A sampai Z tuh harus ada plan tuh. Iya. Ya, istilahnya gitu ya. Kalau nggak plan juga udah punya bayangan lah. Kalau ini karena kan kayaknya udah kebiasa banget ya. Lagi kita syuting jam segini, tiba-tiba ya elah ada kumpul ada apa kan itu udah biasa banget ya. Jadi kita nih udah ada jiwa-jiwa anak pesantren ini udah tahu banget lah yang kayak gitu. Kalau bisa dibilang ya. Udah langsung. Mungkin ya ada ngerasain juga lah ya gimana sih ya, yang lainnya yang lagi dengerin mungkin ya. Pasti ada momen gitu ya. Sebenarnya juga nggak berlaku di pesantren, mungkin sekolah lain juga gitu. Iya, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau di pesantren bakal lebih padat. Agenda-agenda yang mendadak tuh bakal banyak banget kayaknya. Oke. Itu sih udah cukup kekurangannya ya. Lama ya, kita masuk ke kelebihannya. Sedikit aja ya. Nggak usah panjang-panjang. Ya, kalau kelebihan dari gue sama, hampir dari ini juga sih sebenarnya. Enak kerja sama aja, teamworknya enak banget. Karena ya itu tinggal manggil ya datengin aja, lagi tidur di asrama panggil aja gitu, lagi di sekolah tinggal panggil aja. Kalau misal di rumah kan ya perlu WA-in dulu lah, perlu datengin rumahnya, Gojek segala macam makin lama kan. Gitu aja sih, simpel aja, kerja sama lebih enak. Dan lebih enak lagi kalau misalnya kadang juga kelebihan juga kadang ada berapa, kalau guru tuh ada yang baik banget gitu. Kalau udah ada guru yang dukung banget tuh udah enak banget. Karena kita kita cerita gini nggak selalu guru kita ini ya, nggak selalu guru kita nggak ngeboleh, itu cuma sebagian aja. Cuman banyak juga, lumayan lah beberapa yang dukung kita. Dan kita, jika ada guru-guru kita yang mendengar, kita berterima kasih banyak yang telah mengajarkan dan mengizinkan kita untuk berkarya gitu ya. Yang telah membina lah, walaupun nggak terlalu banyak juga itu udah cukup berarti bagi kita. Ya kurang lebih gitu sih kalau buat gue, Jan, Azam, Kevin, Abe, dan para permisa. Oke. Nah. Ini udah ngobrol-ngobrol panjang banget dari udah ngobrol tadi panjang banget kayaknya ya. Iya. Pendapat masing-masing dari AB, Kevin segala macam. Azam juga, Mail juga. Sekarang kita pengen bacain nih, kita pengen tahu juga opini-opini tentang teman-teman kita di Instagram. Apa sih suka duka mereka tuh bikin film di pesantren gitu. Tadi dia udah kita bakal baca ya. Oke. Kita mungkin nih banget responnya, kita baca dari bawah aja kali ya. Coba mulai dari AB deh, AB. Oke. Baca dari paling bawah deh. Di display gua. Gak usah sebutin nama nih, gak usah sebutin nama. Ya. Ini ada anonim. Sukanya karena bisa bikin karya sama angkatan. Ya banget nih. Dukanya luas pelajaran terus. Dukanya ini nggak terlalu duka. Kalau dukanya nih sebenarnya nggak terus sih, nggak bolos terus, cuman banyak. Itu nikmat itu nikmat. Nggak bolos, izin. Bolos kan. Bolos itu kan nggak ada alasan madol gitu ya. Alfa, absen. Ya kan alasannya tetap berkarya, sama-sama positif kan. Belajar positif, berkarya juga malah juga positif banget gitu kan. Menghasilkan produk. Karena bisa bikin karya sama angkatan. Iya benar. Jadi kita pertemanan tuh makin kuat ya kalau bikin karya bareng. Oke. Lanjut lagi. Kevin nih. Yang sebelah kirinya nih. Sebelah kiri paling bawah.
Bacain ini bukan suka duka sih, cuman ada yang komen aja katanya. Oh iya, bacain aja nggak apa-apa. Dari siapa nih? Gak usah disebutin. Katanya iya. Dari katanya, paling bawah Pin, yang bawah sebelah kiri, paling bawah sebelah kiri. Oh gitu. Dari lanjutin. Ini susah ya, kita lagi podcast from home nih, lagi online from home. Ini agak sedikit ribet ya untuk koordinasinya on air juga di sini. lanjut. Koordinasi on air, ya. Lanjut, Pin. Katanya kendala kegiatan pasti banget, tapi dukanya nggak terlalu dipikirin karena senang. Wah, sekut nih. Ini orangnya abe banget, santuy banget. Ya, santuy ya, Be ya. Orang santuy ya. Kenapa mesti mikirin duka? Lalu nggak sempat mikir. Wih, gak usah ada duka-duka gitu. Orang-orang jenis AB gitu. Udahlah, duka tuh apa? Yang penting seneng bareng kita. Kita seneng bareng, bahagia nggak ada dukanya. Oke, sekarang kita bahas kendala kegiatan pasti banget. Maksudnya tuh mungkin tadi ya kali ya banyak kegiatan nggak sih mendadak dan banyak banget jadwal padat, jadi kegiatan ngeganggu sih, bener banget kendalanya di situ. Bener banget ya. Tapi dukanya nggak terlalu dipikirin itu juga bener banget sih, terutama buat orang kayak Abe. Terutama banget yang Abe. Hidupnya santuy, ngerjain project. Hidup di bawah santai. Iya, di bawah santai. Gitu. Bagus. Justru kalau misalnya lu mikirin, bener banget sih, ini salah satu juga poin yang harus lu perhatiin. Kalau misalkan emang lu lagi di suatu situasi yang banyak tekanan, tapi lu saat itu juga sedang mengerjakan suatu project, itu ya lu lebih baik kesampingan dulu sih hal dukanya, kayak yang ya ibaratnya duka mah kecil lah gitu, kita punya sesuatu yang lebih besar gitu. Bahasa duka itu nggak bisa ngancurin seluruh isi ini kita ya, project kita ya. Lu perlu beberapa timing tuh buat lu ngelupain dulu semua duka yang sedang terjadi. Asik. Ya, lanjut lagi dari Azam, yang Azam berarti dari kanan, yang dari 2 ke bawah. Ya, jadi zigzag. 2 dari bawah, sebelah kanan. Yang ada sukacita, soalnya di dalam lingkungan yang Islami. Tapi kurang luas aja sih. Itu. Mungkin maksudnya kurang luas ini mungkin ini kali ya, apa? Referensi. Idenya bener, ide dan referensinya kurang kayaknya ya, yang dimaksud dari si ini ya, anonim ini ya. Jadi tidak ada kendala, yang ada sukacita lah ya. Iya, bener sih. Soalnya ada wah sangat Islami banget nih orang. Dia seneng di lingkungan Islami gitu kan. Berarti bagus ini. Imani sekali berarti orangnya. Lanjut lagi. Yang di sebelah kirinya, yang dari yang 2 dari bawah juga. Dia cuman ngomong setuju. Oh, setuju. Setuju dengan apa nih? Setuju tentang apa nih? Kita kurang setuju dengan tantangan yang ada di. Oke, gue bacain atasnya aja berarti tadi cuma. Iya, yang sebelah kanan aja. Sukanya bahagia dengan teman-teman. Dukanya perizinan pasti susah. Wah gila nih perizinan. Iya sih. Emang perizinannya emang susah sebenarnya. Tapi ya itulah karena kita bahagia kan ya buat project, kita kerja sama, jadi ya terbayar lah. Lanjut lagi di sebelah kirinya itu. Kirinya sebelah siapa yang mau baca? Apa ini? Gue baca ya. Keren banget film-filmnya, tapi nggak ada yang romantis. Waduh, bener banget nih. Nah ini. Iyalah. Ini yang tadi bahas nih. Mana ini? Iya. Gak mungkin ada film romantis. Udah nggak mungkin di rahasia umum sih. Secara syariat nggak benar. Terus apalagi di boarding ya, pesantren. Terus nggak bisa. Itu impossible. Bisa sih kita bikin, tapi ya nanti di DO paling. Iya. Tapi kalau karya lu melejit gitu gimana? Ayo. Masuk misalnya atau biasa kan film-film banyak masuk festival loh. Lu bikin film yang enggak boleh. Tapi lu jualan satu FFI atau apa gitu misalnya, festival Toronto apa gitu. Ya udah nanti next project kayak gitu. Santai enggak apa-apa. Ampun. Lanjut dulu kita yang dengerin. Lanjut nih yang atas sebelah kanan nih. Ajam, bacain Jam. Asik nih kalau Ajam bacain. Gas. Nah itu dia, gas. Apa nih maksudnya? Gas aja ya. Digas gitu ya maksudnya ya? Orang-orang aja gitu. Gak ada duka kali ya. Iya, duka tabrak. Bahagia tabrak semua gitu ya. Bagus aja. Iya, bagus-bagus aja, lancar-lancar aja. Mulus. Mantap.
Sebelah kirinya nih, apa nih? Bacain dong. Gue bacain. Abe. Siapa nggak? Gue bacain sebelah kirinya, yang sebelah kirinya gas itu. Oh, iya. Nabrak dengan rutinitas. Oh iya sih. Pakai tanda seru lagi itu. Pakai tanda seru itu. Lagi gas bener nih orang. Sekali lagi bener banget sih. Emang ya, kayak yang kita bahas tadi. Nabrak dengan rutinitas jadwal padat. Dan yang tidak menentu juga. Jadwal tidak menentu. Lanjut lagi nih. Siapa AB nih? Yang sebelah kanan. Atasnya. Oke. Filosofi dari Imani. Ini nanya. Oke. Oh nanya. Oh oke. Ini udah kita ini loh. Ini udah kita jelasin pas di episode 1 ya. Filosofi. Ulang dikit lagi kali ya. Jadi ya filosofi dari Imani sebenarnya dari kata Imani itu kita maksudnya beriman gitu. Jadi ya kalau boleh gue gimana jelasin lagi Jan? Ya. Filosofi Imani ya itu. Maksudnya iman secara bahasa kepercayaan. Jadi bisa diambil pas itu imani. Jadi setiap nanti kita berkarya, entah itu kita bikin genre film apapun, mau horror, komedi, romantis segala macem, mau bikin tentang agnostik segala macem. Iya benar banget. Ya kita dalam iman kita, tetap dalam iman kita Islam. Kita nggak bisa nggak bakal terpengaruh sama konten-konten yang kita buat. Karena gini, ini for aja. Di luar sana banyak banget orang-orang seniman itu yang menuhankan seninya. Which is berarti iman mereka ini gitu ya. Jadi kayak gak ini ya, berkarya tapi tetap keluar dari iman, itu kan gak baik gitu. Ada orang tuh sampai menuhankan warna gitu, ada. Jadi gitu. Ya, gak boleh gitu juga sih. Mungkin dari segi nilai seninya tinggi tapi ya gak bagus juga. Iya. Kita lanjut aja ini biar kita karena mungkin di sini udah azan asar ya di waktu sekarang. Jadi kita agak percepat saja. Gue baca ya. Atau Kevin belum baca kayaknya ya? Gue. Ini yang sebelah kirinya dari filosofi tadi baca. Ya. Ini ada yang nanya nih, kayaknya mau PDKT nih orang nih. Katanya aktor Safar IG-nya apa bang? Waduh. Memorable banget kayaknya aktornya. Ini siapa nih yang pengen PDKT? Kepo banget nih, aduh. Nanti kita mention ya. Enggak sih, enggak mungkin diedit malah. Jadi tulis aja. Apa namanya, sebutin aja. Sabik Abu Bakar. Pakai Q ya, bisa dicari. Sabik Abu Bakar. Sabik Abu Bakar. Instagram Imani pasti ada. Iya. Ya, cari aja di tag banyak tuh di posan Imani. Oke, lanjut biar waktu kita juga efektif. Gue bacain nih yang atasnya sebelah kanan. Totalitas. Weh, mantap nih. Totalitas, ya kita harus totalitas selalu dalam karya. Karena kalau apalagi perfilman, kalau nggak totalitas, ada salah dikit juga bahaya gitu. Lanjut lagi nih. Gue baca. Bacain. Nih, katanya waktunya. Secara di pesantren agendanya lumayan padat. Oh benar. Iya, rutinitas. Baik lagi rutinitas. Padat dan tidak menentu ya adegan lagi. Agendanya. Gak menentu ya. Maaf nih, kebanyakan nulis. Oke, bener banget ya sama. Ini sebelah kanannya izin gear dan sebagainya susah. Oh ya, mungkin kalau ini ya, kalau tergantung ya. Kalau gearnya, kalau kita sendiri ya Imani Studio itu sebagian dari kita dan sebagian juga alhamdulillah didukung dari pesantren ya. Dan bertempatnya di satu studio aja, di studio kita. Kasian banget loh buat pesantren-pesantren yang izin gear aja susah gitu. Iya. Maksudnya gear kan berarti kamera buat laptop, tripod, hal-hal yang drone. Iya, mungkin ya buat yang mendengarkan juga ya gak bagus juga sih kalau misalnya dibatasin gear ya, karena film sudah jelas sangat korelasinya dengan gear, dengan alat-alat tuh udah jelas banget. Maksudnya kalau nggak ada gear ya gak bisa ini, karena kan film tuh banyak hal ya, maksudnya dari kamera aja gak butuh kamera doang gitu, masih butuh lighting, masih butuh tripod, masih butuh banyak banget lah dan mahal dan segala macam, ribet lah. Iya, kalau gear disusahin itu kasihan banget jujur. Katakan contoh aja gini ya, misalnya ada kamera, si anaknya butuhnya stabilizer karena shotnya misalnya butuh stabil gitu. Sama sekolah nggak diizinin, ya jangan juga, karena kan stabilizer itu dibutuhkan banget kan. Sekali lagi balik ke kebutuhan sabar jadi ya, sabar dilancarkan ya. Yang semoga bisa lah sekolah dilancarkan. Lanjut dari anak santuy deh, Abe.
Atasnya B, baca lagi B. Yang atas kanan tuh, paling atas tuh, udah mau habis. Pernah nggak sih sempat terpikir nggak mau lagi melanjutkan proyek ini karena tekanan dari berbagai sisi? Wah, serem banget ya kayaknya. Gimana Jan? Pertanyaan ya, bener. Gimana Jan? Atau Azam? Lanjutkan proyek ini. Maksudnya proyek bikin film pendek ya? Ya mungkin ya. Iya sih, yang orang-orang tahu mungkin itu maksudnya. Gini sih, kalau misalkan lu mikirin banget nih tekanan, itu kacau banget. Pasti lu nggak bakal maju-maju. Maksudnya Betul. Ini langsung aja ya. Maksudnya gue aja, lu nggak usah lah bikin tekanan gitu. Lu fokus sama teman-teman lu yang mendukung aja, sama teman-teman lu yang satu visi. Iya. Kalau misalkan emang ada suatu pihak yang menggesek lu, abaikan aja, bener-bener abaikan aja, karena pasti lu nanti bakal pindah dari posisi itu gitu. Lu bakal nggak ketemu lagi sama orang. Iya. Jadi lu mendingan fokus rencanain buat kedepannya gimana. Itu. Jadi jangan dipikirin ya. Benar. Kalau kita mikirin yang buruknya doang, kita nggak nyadar kalau masih banyak yang ngedukung gitu ya. Oke. Dalam. Nih buat penutup nih. Ya buat penutup. Buat penutup nih. Aduh, apa nih? Terlalu spimin. Nggak ada lawan jenis katanya. Aduh, nggak ada lawan jenis. Iya, udah dibilang tadi kan ke pesantren. Imani juga. Imani. Berani aneh-aneh juga. Imani kan. Beriman. Ya gitu sih kurang lebih ya dari perbincangan kita bisa ditangkap lah ya. Bagaimana perjuangannya. Kita bacain juga. Bahas. Mungkin ya sekian aja dari kita. Semoga bermanfaat dan informatif. Selamat berbuka puasa bagi yang semuanya berpuasa ya insya Allah ya. Selamat berbuka puasa. Bagi yang puasa. Semuanya berbuka puasa. Bagi yang nggak puasa, selamat berbuka puasa. Bagi yang ada yang sakit kan. Ya. Oke, terima kasih. Lanjutkan berarti di episode berapa Jan? 4 ya berarti ya? Episode 4 kita bakal ketemu lagi dengan orang-orang yang lebih seru lagi nanti ya. Maksudnya bukan ini gak seru ya. Maksudnya biasa bakal menarik lah. Oke. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat dan informatif. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sineas. Salam.